khotbah saya yaitu living with faith atau hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Kalau kita lihat 2 minggu ke belakang kita belajar tentang bagaimana kita perlu memiliki yang namanya iman yang mengatasi setiap prediksi yang ada atau janji-janji firman Tuhan yang perlu kita pegang, terlepas bahwa hidup itu ada sesuatu, setiap orang percaya kepada seseorang gitu atau percaya akan sesuatu hal. Bahkan orang yang tidak percaya akan Tuhan pun mereka memiliki kepercayaan bahwa mereka percaya bahwa tidak ada yang perlu dipercaya. Bisa dapat nggak? Jadi kalau ditanya, kamu percaya Tuhan nggak? Kamu percaya Tuhan itu nggak ada. Semuanya memiliki kepercayaan. Nah, kenapa? Kepercayaan itu adalah sebuah pegangan yang menentukan kuat atau tidaknya kita gitu. Kepercayaan adalah satu hal yang menentukan apakah kita berdiri ataukah kita jatuh. Apakah kita maju atau kita mundur. Itu bergantung kepada apa yang kita percaya atau siapa yang kita percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam iman kekristenan kita tahu bahwa hidup itu perlu pegangan yang dinamakan dengan iman. Jadi hidup itu perlu iman ya, iman untuk hari ini, iman untuk minggu depan, iman untuk bulan depan, dan iman untuk tahun depan apalagi. Pertanyaan besarnya seperti ini, kalau kita perlu percaya kepada sesuatu hal, orang perlu percaya kepada seseorang atau sesuatu hal, well again, saya mau taruh dasarnya bahwa setiap orang di muka bumi ini mereka percaya kepada sesuatu. Ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang percaya kepada orang, ada yang percaya kepada pohon, ada yang percaya kepada batu, ada yang percaya kepada gunung, dan lain sebagainya. Ada yang percaya kepada kosmik gitu, alam semesta. Tetapi semua orang punya kepercayaan gitu di dalam diri mereka masing-masing. Nah, pertanyaan besarnya, the big question is, what do you believe? Apa yang engkau percayai? Kemudian kepada siapa engkau menaruh kepercayaanmu? Okay? Kepada siapa engkau menaruh kepercayaanmu atau kepada apa engkau menaruh kepercayaanmu? And then what kind of foundation do we have on which we build our life on it? Fondasi percaya kita itu apa? Di mana kita kan membangun kehidupan kita di atasnya. Jadi kepercayaan itu seperti fondasi dari sebuah bangunan di mana kita membangun kehidupan kita di atasnya. Kalau fondasi itu kuat, hidup kita bisa kuat, tapi kalau fondasi itu tidak kuat, fondasi itu lemah, maka kehidupan kita pun akan mudah jatuh ketika ada angin dan badai. Nah, minggu lalu saudara yang kasih Tuhan, kita belajar tentang Petrus yang memiliki iman kepada Tuhan. Masih ingat ya? Petrus yang melihat Yesus, kemudian Yesus katakan untuk come to me, dan Petrus mulai berjalan kepada Tuhan. Di mana pada akhirnya ya Petrus memiliki iman kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah dia sempat tidak fokus, dia merasakan lingkungan, situasi sehingga dia jatuh, kemudian dia berdiri lagi dan datang kepada Yesus. Nah, kemudian di Kersel saya sampaikan kira-kira ada satu tema yang sama. Kalau saudara masih ingat di mana Musa suatu saat itu mengutus pengintai-pengintai, the spies into Canaan. Before they enter, they possess Canaan. Sebelum mereka bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa ini mengirim pengintai-pengintai, ada 12 orang pengintai, kamu masuk, kamu lihat dulu seperti apa negerinya, dan kemudian dikirimlah pengintai-pengintai itu. Dan ini menarik, jadi ada dua cerita ini dari cerita kehidupan Petrus bersama dengan Yesus, kemudian pengintai yang dikirim ke tanah Kanaan. Tapi pelajarannya apa? Saya singkat aja, pelajarannya apa? Kalau kita lihat ada hal yang sama sebenarnya. Yang pertama, ada janji Tuhan di mana ada perkataan Tuhan. Jadi kepada Petrus Tuhan katakan come, oke? Ada perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, come. Atau di dalam Alkitab kita lihat ada banyak perkataan Tuhan. Kalau dibilang perkataan ini berarti itu bisa menjadi sebuah perintah, bisa menjadi sebuah tuntunan, bisa menjadi sebuah larangan, bisa menjadi sebuah disiplin gitu ya. Tetapi firman Tuhan secara umum. Kepada Petrus dikatakan come. Mungkin kita lihat ada firman Tuhan yang mengatakan go atau take this, ambil ini, do this, lakukan ini, jangan lakukan ini dan seterusnya. Tetapi
baik dalam kehidupan Petrus juga kepada orang-orang atau pengintai-pengintai ini, mereka hidup di situasi yang nyata gitu. Ada sebuah kenyataan hidup. Dalam hidup kita punya firman Tuhan, tapi kita hidup dalam sebuah kenyataan bahwa setiap hari kita lihat bensin mahal. Gitu. Kemarin di Carousel saya sempat salah. Kita hidup, saya bilang telur sekarang kan dulu berapa? $1 sekian ya, di bawah $2. Sekarang $3 katanya. Oh enggak pastor, udah $5 katanya. Bener ya? Tiap ke supermarket telurnya tetap $5 dan kemungkinan masih naik gitu. Jadi ini kenyataan hidup yang ya, sementara gaji kayaknya segitu-segitu aja gitu kayaknya, belum ada penyesuaian nih. Wah, kan ini repot. Ada janji firman Tuhan, ada perkataan Tuhan, tapi ada kenyataan. Petrus mengalami badai, angin. Orang-orang yang pengintai-pengintai mereka mengalami bahwa keturunannya besar-besar katanya. Bahkan tinggi-tinggi, temboknya, kubu-kubunya kuat sekali. Bahkan mereka memberitakan kabar busuk. Nah, saudara kalau udah takut itu jadi ngegosip memang. Dan kalau gosip biasanya jelek. Wah itu ya katanya orang-orangnya memakan kita loh. Kita nih kayak belalang. Wah tuh. Takut membawa engkau kepada hal-hal yang lebih buruk bahkan belum terjadi. So ada janji Tuhan, ada kenyataan hidup, tetapi fokus kita itu menentukan pengalaman kehidupan kita. Kepada siapa kita fokus itu menentukan apa yang akan kita alami. Ketika Petrus tidak fokus kepada Yesus, dia tenggelam. Ketika bangsa Israel, pengintai ini tidak fokus kepada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, mereka takut dan mereka gak mau maju. Mereka membuat sebuah statement, sebuah pernyataan bahwa kami pasti akan kalah. Wah itu udah pernyataan pasti akan kalah, berarti tidak bisa apa-apa. So kita mungkin melihat bahwa iya ada janji firman Tuhan ya, iya tapi kok kayaknya gimana ya, ini kenyataannya begini nih pastor. And then kalau kita punya fokus yang salah, fokus kita tidak kepada Tuhan, kita lebih sadar akan masalah kita daripada sadar akan siapa Tuhan kita, maka kita bisa jatuh di dalam yang namanya ketakutan dan hidup kita tidak maksimal. So saya mau ajak jemaat Tuhan untuk boleh terus membangun iman kita di dalam Tuhan, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang akan menggenapi setiap perkataannya. Ada amin. Oke. So saya berdoa ini kita mau masuk ke dalam tahun yang uncertain istilahnya. Tahun yang tidak pasti gitu. Uncertain times. Waktu-waktu masa-masa yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Nah, saya mau ajak kita sore hari ini kita belajar dari 3 orang yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. So Ibrani pasal yang ke-11. Nah pertama saya mau ajak kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan ayat 6 ya. Di sini ada di depan, saya akan baca bahasa Indonesianya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So now faith is the substance, dasar, substance of things hoped for. The evidence of things not seen. And then but without faith, it is impossible to please Him. So for he who comes to God must believe that He is. And then that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Nah sambil kita belajar nih tentang iman. Bahwa kadang-kadang iman itu kita pikir kayak sebuah iman itu seperti tambahan gitu kepada iman kekristenan. Kayak add-on. Kalau add-on itu kan kayak kita bisa pilih lah, boleh iya, boleh enggak misalnya. Kalau ada yang beli mobil baru, beli motor baru, beli handphone misalnya, Pak mau beli case-nya enggak sekalian gitu. Mau ditambah paket ini enggak? Gitu. Trimnya mau pakai ini enggak, pakai ini enggak? Itu kayak add-on tuh. Nah tetapi iman itu bukan satu hal yang add-on. Tetapi iman itu satu hal yang harus atau penting, necessary. It is very important for us to have faith in Jesus Christ. It is not an optional. Because the Bible mentioned that without faith it is impossible to please God. So bahkan
tanpa iman kita nggak bisa nih menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa memuaskan Tuhan. Oke, nah berikutnya kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7 sampai 12. Saya mau ajak kita buka sama-sama Alkitabnya. Ibrani pasal yang Hebrews ya, pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-7 kita lihat firman Tuhan ya. Saya baca dari bahasa Indonesia deh. Oke, nah ini ada rangkumannya di depan. Ada 4 hal yang saya taruh. Sambil kita perhatikan Alkitab kita. Ibrani pasal 11 ayat yang mulai ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini orang kedua. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yang 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Oke ya, perhatikan bukan anak aja, anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah saudara, kita bisa lihat di sini bahwa karena iman, ini Nuh dia percaya kepada Tuhan dan membangun sebuah bahtera. Abraham karena iman dia percaya pergi kemana? Ke satu tempat yang dia tidak tahu. Tuhan katakan go to the place that I will show you. Nah itu kan bingung ya. Jadi kemana Tuhan? Yuk coba tolong yuk beliin ini yuk. Di mana? Ya pergi aja dulu. Kan gitu bingung ya. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Ya tapi gimana nih Tuhan? Kan mau ke kanan ke kiri nggak tahu. Kemana nih? Ya pokoknya akan kutunjukkan. Tapi Abraham pergi. Dia kayaknya ya melangkah aja gitu, ya udah pokoknya gue melangkah, kalau salah tarik balik Tuhan ya, pokoknya pergi aja gitu. So berikutnya Abraham juga dia percaya kepada Tuhan dan dia tinggal di tenda. Meskipun sudah masuk tapi dia tinggal di tenda, dia tidak membangun langsung tanah Kanaan, negeri Kanaan, permanen houses, rumah-rumah permanen, tapi dia tinggal di tenda karena dia percaya bahwa Tuhan yang akan menolong membangun semuanya itu. Nah ini yang menarik. Sarah juga dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia mengandung padahal waktu itu dia sudah barren, dia tidak bisa mengandung dan sudah lewat umur untuk mengandung dan melahirkan anak, tapi ternyata bisa di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, iman itu adalah satu hal yang penting yang perlu kita miliki, di mana sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa iman. Nah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39, firman Tuhan katakan begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Well, ini firman dalam sekali. Tadi saya katakan bahwa iman itu bukan satu hal yang add-on. Faith is not something like an add-on or a feature that you can choose, pick and choose, and then maybe I don't like this, I don't want to take this in my life. Nah ini saudara, berarti arti firman Tuhan ini begini nih, bahwa di dalam hidup kita kan tidak berhenti berjuang. Dan kita tidak berhenti berjuang dalam arti kita terus berjuang di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Bahwa iman itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari iman kekristenan kita, dari kehidupan kekristenan kita. Gitu. Kita gak bisa, sekarang sih kita berharapnya sama yang lain deh, tidak sama Tuhan Yesus. Itu gak bisa tuh. Karena dibilang begini, the just shall live by faith. If anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Kalau ada orang yang mengundurkan diri, saudara perhatikan, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi hidupkan perjuangan ya.
pertandingan iman, Paulus katakan begitu. Hidup adalah pertandingan iman. Nah, ternyata ada orang yang bisa mengundurkan diri loh. Kalau dalam pertandingan tuh ada yang menang, ada yang kalah ya. Bagaimana kita kalah? Ketika iblis berhasil menarik kita keluar dari pertandingan. Sehingga kita mengundurkan diri dari pertandingan iman kita. Jadi hidup adalah pertandingan iman di mana iblis akan terus berusaha untuk mengalahkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk membawa kita keluar dari pertandingan. Firman Tuhan katakan bahwa pekerjaan iblis itu untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Apa? Visi Tuhan, tujuan Tuhan. Pada akhirnya jiwa kita, roh kita. Jadi hidup itu adalah pertandingan iman nih. Dan iman di dalam hidup itu bukanlah sebuah pilihan. Tetapi iman adalah dasar satu hal yang penting, tidak bisa tidak, harus ada, harus terus dijaga, harus terus bertumbuh, harus terus semakin kuat, harus semakin teguh, harus semakin kokoh. Itu adalah iman kekristenan kita. Saudara bisa dapatkan ya. So, iman ini bukan satu hal yang main-main nih. Dalam beriman kita bukan main-main, itu gak bisa add on. Keselamatan, saudara perhatikan, kalau kita mengerti betul, ayat ini mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang kalau kita tidak mempertahankan iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saudara, keselamatan itu bukan sekali kita terima Yesus Kristus, lahir baru, udah gitu udah tenang. Hidup gimana saya gitu. Tapi iman itu penting loh. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi kalau ia mengundurkan diri, ternyata ada loh, mungkin bisa loh. Maka Tuhan gak berkenan. Kalau Tuhan gak berkenan ya, kita bisa ngerti ya. Kalau kita gak berkenan, seseorang datang ke rumah kita, kan gak akan dibukain pintu, betul ya? Nah, saya gak mau, gak berkenan gitu. Gak berkenan, aduh kayaknya katanya bagus ya, aku tidak berkenan. Tapi kalau Tuhan ngomong gitu sama kita, waduh kebayang gak? Waduh, aku tidak berkenan, kita udah nangis bombay, bukan bawang putih, udah kayaknya nangis benar-benar. Gitu. Nah saudara, jadi iman itu bukan main-main. Nah, di ayat ini tapi dinyatakan begini, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. We are not of those who shrink back, yang menurun, yang mundur, and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Setiap kita di tempat ini, saya percaya gereja Tuhan, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Ada amin. Engkau adalah pribadi-pribadi yang beriman kepada Tuhan, dan untuk itulah kita perlu terus semakin kuat membangun iman kita kepada Tuhan, sehingga kita punya kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. So, sore hari ini saya mau sampaikan bagaimana kita bisa hidup dengan iman. Bagaimana kita bisa terus hidup dengan iman, bukan hanya bertahan nih, tetapi kita bisa menang dan menjadi berkat buat orang lain. So, 3 hal yang saya mau sampaikan. Belum lihat sih. Kemarin sempat lihat Hollywood, tapi another part of Hollywood. Ternyata ada student yang bawa, iya pastor, ini Hollywood di sana aja. Sebenarnya nggak kayak gitu, ternyata bagusan Dover kayaknya loh. Gak tahu yang udah pernah ke Hollywood, mungkin perlu ke sisi lain dari Hollywood. Iya ternyata kumuh juga loh, saya baru tahu juga gitu ya. Ya anyway, kalau di Hollywood kan ada Hall of Fame, ada nama-nama gitu ya. Coba kalau bisa cari nama saya, kalau bisa dapat jago. Nggak akan dapat pasti, siapa juga gitu. Nah Ibrani 11 ini adalah Hall of Fame, orang yang beriman kepada Tuhan yang luar biasa. Nah kita belajar dari 3 orang ini aja ya, Nuh, kemudian Abraham dan Sarah. Ini orang yang luar biasa. Tahu janji Tuhan dan berikutnya menerima firman Tuhan. Saya agak kesulitan untuk cari kata menerima dalam bahasa Inggris. Literally it means to receive the words of God. Tetapi menerima itu apa ya? Kita memiliki gitu firman Tuhan. Ini punya saya nih, bagian saya nih. Ini untuk saya nih, gitu. Karena ada semua firman benar gitu. Tapi kadang ada oh ini the right time, this is for me. Saudara tahu gitu, merasa. Nah, challenge kita itu untuk menjadikan firman Tuhan itu punya saya gitu. Ini buat saya nih, ini buat saya. Saudara yang kasih Tuhan,
Semua itu diawali oleh perkataan Tuhan. Saudara lihat, Nuh menerima perintah Tuhan untuk bangun bahtera. Abraham menerima perintah Tuhan untuk keluar, go to the land that I will show you. Dan Sarah juga menerima janji firman Tuhan lewat Abraham ya. Lewat Abraham untuk bahwa kamu akan menjadi bapak bangsa-bangsa dan kamu akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Nah, perkataan Tuhan itu ya bisa jadi perintah, bisa jadi janji, bisa jadi petunjuk, bisa jadi teguran Tuhan. Tetapi perkataan Tuhan inilah yang harus menjadi pegangan dari setiap kita. Nah, di sini lihat di ayat yang ke-7 dikatakan being warned by God about things not yet seen. Tuhan satu saat memperingati Nuh bahwa kamu ini akan terjadi banjir nih. Gitu ya. Banjirnya udah ada belum? Boro-boro banjir. Gerimis aja nggak ada kayaknya. Gitu. Benar nggak? Nggak ada loh banjirnya. Diperingati akan satu hal yang belum terjadi. Sounds like today ya. Be careful. Next year there will be a recession. There will be inflation. Oke, ada peringatannya dari orang-orang. Ini peringatan dari Tuhan. Tetapi tetap secara manusia, kayaknya mana ya? Gitu akan terjadi banjir. Menurut saya Nuh agak bingung juga. Kayaknya dia nanya, Tuhan, banjir itu apa ya? Kan belum pernah ada ya. Belum pernah terjadi, jadi kayaknya nggak ada kosakatanya. Apalagi waktu disuruh bangun sebuah bahtera, build an ark. Ark itu apa ya? Tepungnya berapa banyak, gulanya berapa banyak Tuhan ya? Makanan apa itu ya? Bukan makanan kali. Itu perahu loh. Perahu apa gitu? Nah, baru dikasih detailnya sama Tuhan. Nah, Abraham was called by God to go out of his place, to leave his place to an unknown place. Pergi ke tanah yang dia sendiri nggak tahu, tapi disuruh. Sarah juga begitu. Di sini di ayat 11b ini bagus dibilang begini. Sarah regarded him, atau dengan kata lain dibilang considered him, considered God faithful to his word, who had promised. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memiliki janji. Tuhan telah memberikan janjinya kepada setiap kita. Tuhan telah berbicara. Yang pertama, apakah kita mendengar suara Tuhan? Apakah kita mengetahui janji firman Tuhan? Untuk itu kita perlu baca firman. Mungkin suami tahu, istri tahu, saudara tahu nggak? Anak tahu, saudara tahu nggak janji firman Tuhan buat saudara? Oke. Nah kemudian firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Titik awal dari hidup dengan iman adalah mengetahui dan menerima firman Tuhan. Iman itu timbul ketika kita tahu dan kita menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu dinyatakan secara pribadi kepada setiap kita. Ini dari banyak informasi yang ada, informasi dari media ini, dari media itu, dari sumber ini, dari sumber itu gitu ya. Ada juga yang saudara dengar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, hati-hati. Kalau kita tidak menerima firman Tuhan, kita tidak membuka hati kita untuk firman Tuhan, menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan bisa menjadi hanya sekedar informasi yang masuk keluar, sama dengan informasi lainnya, gitu. Pada akhirnya pertanyaannya bahwa informasi mana yang engkau terima? Gitu. Firman bisa menjadi sekedar informasi, informasi bisa menjadi seperti tanda kutip firman bagimu. Kalau firman tidak engkau terima, itu akan menjadi sekedar informasi. Engkau tahu, oh ya ini kayaknya bagus nih, ini firman Tuhan. Kalau engkau tidak terima, itu tidak terjadi dalam hidupmu. Tetapi informasi yang kau dengar dari TV, yang kau baca dari media majalah, misalnya dari handphonemu, ketika engkau percaya, dan bahkan kalau orang percaya kan itu disebarluaskan ya. Wah, berapa banyak kita yang udah bosen kayaknya nerima forward WhatsApp gitu ya. Aduh, saya kadang-kadang, Pak, yang gini-gini gak usah di forward. Ini gak membangun iman banget loh. Bener gak? Berita-berita jelek, wah tahun begini, kayaknya yang jelek tuh seneng langsung di forward gitu.
menebar ketakutan. Jangan disebarin, iblis makin senang. Nah sayangnya banyak orang percaya, menaruh iman kepada berita buruk begitu. Ya itulah yang terjadi. Itu yang mereka terima, itu yang mereka percaya. Akhirnya informasi yang menjadi seperti firman yang berkuasa atas diri mereka dan mengendalikan kehidupan mereka. Tetapi firman yang hidup itu sendiri tidak menjadi firman. Karena firman hanya berhenti sekedar informasi yang tidak dipercaya, terlebih dilakukan. So, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Yang pertama, mari kita ketahui firman, mari kita terima firman Tuhan. Terima firman Tuhan. So, know the word of God and receive the word of God. That's the very first step that we need to do. We need to have in our life when we want to live with faith. Yang kedua, ada tindak lanjutnya. Yang kedua, the second point is this is what we call inner response of faith. Jadi respon iman di dalam gitu ya. Respond with faith in your heart. Responi dengan iman di dalam hatimu, yang pertama. Yang poin yang kedua ya. Nah, di Ibrani 11 ayat yang ke-7 dibilang begini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, bahasa Indonesia dikatakan dengan taat atau dalam arti dengan hormat, itu bicara sikap hati ya, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, karena iman, ia menghukum dunia, ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya mau bacakan dua terjemahan dalam bahasa Inggris, dibilang begini. By faith Noah warned by God concerning events as yet unseen. Now, this is in bold and italic and underscore. In reverent fear constructed an ark for the saving of this household. Nah, ini maksudnya reverent fear itu apa? Jadi dia menanggapi dengan sebuah kehormatan gitu. Jadi dia punya takut akan Allah. Jadi waktu Tuhan memperingati Nuh bahwa ini nanti akan ada banjir. Kamu bangun bahtera, buat bahtera. Nah buat Nuh responnya tuh dia meskipun secara manusia tidak masuk akal untuk membangun sebuah bahtera, sebuah kapal, dan membangunnya sangat mungkin bukan di perairan, bukan dekat laut, tapi mungkin di bukit atau di gunung yang jauh dari laut. Tetapi Nuh punya hati yang taat kepada Tuhan. Ini lebih dalam lagi dari poin yang pertama ya. Tadi yang pertama kita ketahui kemudian miliki. Ini buat saya nih. Oke, itu step yang bagus. Nah berikutnya kita perlu respon tapi di dalam hati dulu. Nuh dikatakan ini in reverent fear. Dia dengan hati yang takut kepada Tuhan, ini yang membawa dia kepada sebuah ketaatan, pada akhirnya dia membangun bahtera. Tapi hatinya itu mesti taat dulu. Dalam arti sederhananya gimana? Oke Tuhan, nah kira-kira begitu. Ini ada karena ada banjir, kamu bikin kapal. Oke Tuhan. Meskipun gak masuk akal, meskipun tidak bisa dimengerti, meskipun tidak tahu detailnya seperti apa, tapi Nuh membangun bahtera. Abraham dikatakan oleh Tuhan berkata, go to the land that I will show you. Abraham pergi ke tempat yang ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ya jalan aja, dia tidak tahu bahkan detail daripada panggilan atau perintah Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, seringkali panggilan Tuhan itu kan tidak detail ya. Kadang-kadang bisa jadi membingungkan atau ya tidak pasti. Tetapi Tuhan punya rencana. Yang Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hati kita. Bahkan tanpa tahu detail rencana Tuhan. Tuhan ini mau kita percaya kepada Tuhan dan mulai berjalan dengan iman, taat dan melakukan bagian kita. Nuh dia membangun bahtera. Abraham dia mulai berjalan. Begitu. Buat Sarah dia dibilang considered him faithful who had promised. Dia menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Menganggap jadi bukan hanya sekedar dianggap, tetapi dia percaya di dalam hatinya bahwa oke, meskipun kayaknya nggak mungkin nih udah umur segini, terus saya mandul juga,
Tapi oke deh, saya mau percaya deh. Saya mau percaya. Penting dalam hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah ini dekat memang. Respon itu kan ada dua, di dalam hati kemudian di luar. Ada yang di dalam hati, kemudian ada yang di luar. Dan sebelum kita merespon dengan tindakan yang di luar, respon kita harus dimulai dari hati dulu. Hati kita harus merespon, harus setuju, harus sepakat kepada Tuhan. Jadi hati yang berkata, oke, I agree with your words. I receive your words and I will do it. Nah itu tuh. Itu iman kepada Tuhan, iman kepada perkataan Tuhan. Beriman, saudara yang kasih Tuhan, itu bukan tindakan di luar tetapi tidak setuju di dalam. Iman adalah percaya di dalam lalu bertindak keluar. Kadang-kadang kita ya udah deh, daripada nanti dipetir misalnya, daripada dihukum nanti Tuhan bisa lay off gitu. Ya udah deh lakukan gitu. Oh bukan. Tapi kita percaya dulu. Di dalam hati kita teguh, oke Tuhan, thank you. I want to do it, though I cannot understand, though this is something like I confused. I cannot imagine on the details, on the journey, but I want to trust you. I want to believe in you. I want to have my faith, to put my faith in you. Saudara yang kasih Tuhan, kita ada di dalam situasi di mana kita tidak tahu akan apa yang terjadi di masa yang akan datang, betul ya? Situasi itu berubah-ubah istilahnya. Kemungkinan itu tidak bisa ditebak, bisa begini, bisa begitu, begitu. Tetapi sekali lagi Nuh, Abraham dan Sarah, mereka tahu panggilan Tuhan, mereka mendapatkan janji Tuhan meskipun tidak tahu detailnya seperti apa, tetapi mereka percaya, mereka respon dalam hati mereka dan mereka lakukan itu. Jadi saudara, percayalah akan firman Tuhan, terima firman Tuhan, dan tanggapi, responi firman Tuhan di dalam hatimu. Nah itu respon yang pertama, yang membawa kepada respon berikutnya, tindakan berikutnya, yaitu outer response of faith. So number 2 is inner response of faith. The third one, yang ketiga, itu respon yang di luar, which is outer response of faith. Okay, next slide please. Respon yang di luar yaitu respond with faith. Ini sorry. 11. Kalau next slide. Oke, ini dia. So outer response of faith, respond with faith in your action. Tadi yang kedua, respond with faith in your heart, respon di dalam hati. Kemudian yang ketiga, respon dengan tindakan. Nah tindakannya apa? Well ya, Nuh membangun bahtera. Meskipun dia nggak tahu nih hujannya mau kapan gitu, apalagi banjirnya. Saudara bayangkan ketaatan Nuh. Do you have any idea kira-kira berapa lama Nuh membangun bahtera? Ada yang pernah research nggak? Lihat-lihat di Google gitu, atau dengar dari beberapa pendeta? 1 tahun, 5 tahun, 40 tahun? Memang di Alkitab tidak disebutkan spesifiknya berapa tahun. Tapi kalau kita lihat, Nuh itu disebut di Kejadian 6 ayat 14, itu namanya disebut ketika dia berumur 500 tahun. Ini orang dulu ya. Jadi dia disebut namanya Nuh, ada yang namanya Nuh berumur 500 tahun. Kemudian Tuhan perintahkan untuk Nuh masuk ke dalam bahtera, berarti bahteranya itu udah jadi ya. Oke sekarang, now masuk kamu sekarang. Jadi dia udah bikin. Nah itu di situ disebut di dalam Kejadian 7 ayat 1 bahwa ketika Tuhan perintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera, umurnya itu 600 tahun. Jadi diperkirakan sekitar at least 100 tahun dia membangun bahtera. Well, I think make sense ya. Coba sekarang nggak ada alat-alat, suruh bikin rumah yang kecil aja. Bikin alatnya aja kayaknya udah berapa tahun gitu ya. Bikin besinya pakai batu mungkin ngasahnya, sekarang gampang gitu. Ini bikin ya bisa bayangkan aja ada di mana tuh bahtera. Saya belum pernah Kentucky ya, yang ada replikanya begitu. Mungkin saudara bayangkan bikin seperti itu zaman dulu, belum motong pohonnya, belum bawa pohonnya gitu. Dikerjakan oleh berapa? Satu keluarga lah. Wah ya make sense sih 100 tahun.
Tapi saudara bayangkan begini, di dalam sehari-harinya selama 100 tahun itu dia hidup motongin kayu, ngegergaji kayu, paku bikin batra sambil nggak ada hujan. Ini gue kayak orang gila ya. Kan emang diolok-olokin ya, kamu gila ngapain bikin apa itu? Gitu, kayak kamu beriman kepada satu hal yang benar gak sih? Ini jangan-jangan kamu salah denger deh. Gitu. Well, 100 tahun. Meskipun umurnya 600 tahun, itu kan masih di bumi gitu. Kalau di surga memang dibilang 1 tahun itu ya, maksudnya dibandingannya ribuan tahun gitu. Tapi ini 100 tahun di bumi ya tetap lama gitu. Waduh, sehari. Nah, maksud saya begini, saudara perlu lihat bahwa Nuh dia hidup di dalam ketidakpastian atau tidak ada rencana detail yang dari Tuhan. Tapi dia dapat firman Tuhan. Dia amini firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Dia respon dalam hati, oke Tuhan, saya mau taat. Dan akhirnya dia bangun. Dia bertindak. Dia bangun bahtera itu. Musa, dia meninggalkan tanahnya. Nah, Musa meninggalkan tanahnya. Meskipun dia tidak tahu mau kemana. Sarah, ini mungkin lagi Black Friday ya. Mungkin kalau sekarang udah beli krip, beli diaper gitu. Ini asumsi saya aja gitu, saya tulis di depan gitu. Zaman dulu gak ada krip gitu. Jadi kalau respon dalam tindakannya, Nuh itu benar-benar membangun, ini saya pakai kata lampau, Noah build, berarti dia sudah membangun bahtera. Musa dia left, bukan live, dia sudah meninggalkan, itu tindakannya, tindakan nyatanya. Ya mungkin Sarah udah mempersiapkan gitu ketika Tuhan bilang kamu akan jadi ibu gitu ya. Meskipun kayaknya gak mungkin ya, mungkin dia udah persiapkan daun-daun untuk diaper gitu ya. Bikin pohon kayak sarang gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ada tindakan yang nyata dari 3 pahlawan iman ini. Bahwa mereka menerima janji firman Tuhan, mereka respon di dalam hati, kemudian mereka bertindak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang firman Tuhan ajarkan untuk setiap kita di sini? Iman perlu yang namanya sebuah tindakan. Iman itu bukan duduk diam dan menunggu Tuhan bekerja. Saudara, di dalam buku Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-8, semua Yohanes actually, dari awal sampai akhir, in the book of John, itu ada 8 mujizat. 8 mujizat yang terjadi. Ini saya bacakan cepat ya, di mana air menjadi anggur, pasal yang kedua. Kemudian ada anak pegawai istana yang disembuhkan, itu di pasal yang keempat. Kemudian ada orang yang lumpuh disembuhkan di kolam Bethesda. Itu kalau saudara mungkin masih ingat ya, sambil diingat-ingat. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, itu keempat tuh. Kemudian Yesus berjalan di atas air, mujizat kelima. Kemudian ada yang keenam, itu orang yang buta disembuhkan di kolam Siloam, ada lagi. Kemudian ada yang namanya Lazarus dibangkitkan dari kematian, yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan itu ketika Yesus suruh lemparkan jala, di mana mereka nelayan sudah menjala ikan semalam-malaman gak dapat, tapi Yesus suruh, kemudian mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Saudara perhatikan apa yang terjadi. Itu kan mujizat ya. The 8 miracles in the book of John. Kalau saudara perhatikan, at least 6 dari mujizat itu terjadi karena ada tindakan atau memerlukan sebuah tindakan. Nelayan dapat ikan banyak. Apa yang dilakukan? Mereka menebarkan jala. Yesus perintahkan, tebarkan jalamu. Gitu. Yesus bilang, nelayan bilang, kita udah semalaman. Kayak kita nggak, saudara coba datang ke nelayan di mana lah, di Pangandaran gitu, gimana gitu ya, ajarin tuh nelayan. Pasti nanya, lu siapa ya? Hidup saya nih nelayan, tiap hari saya menjala ikan. Ini siapa? Nggak ada anginnya, nggak ada ikannya. Tebarin. Perlu tindakan dari mereka. Oh ya oke deh, mereka menebarkan jala. Waktu air menjadi anggur, Yesus bilang, ambil tempat, sediakan tempatnya dulu. Jadi ada tindakan yang perlu dilakukan. Ketika orang disembuhkan di kolam Bethesda, wah kalau lihat air beriak itu buru-buru, berarti mereka harus bertindak tuh. Mereka harus menjangkau kolam itu. Gitu. Dan seterusnya 5.000 orang bawa dulu 5 roti dan 2 ikannya.
Dalam arti mujizat tidak terjadi begitu saja. Kita nggak sekedar percaya, kemudian duduk diam, berdoa aja terus. Enggak juga. Ternyata dari 8 mujizat, ini kecuali Yesus berjalan di atas air, ya Yesus aja yang berjalan di atas air gitu. Yesus adalah Yesus. Begitu. Atau ketika anak yang dari official itu pegawai raja disembuhkan, Tuhan cuma bilang pulang aja, anakmu udah sembuh gitu. Tapi yang lainnya itu memerlukan sebuah tindakan. Nah kadang-kadang kita pikirkan, wah iman terhadap Tuhan, iman terjadi breakthrough, iman terjadi mujizat. Oh ya udah aja kita diem aja, tinggal menunggu, berdoa terus. Ternyata firman Tuhan mengajarkan juga bahwa iman itu juga perlu yang namanya tindakan. Jadi oke, kamu akan diselamatkan, keluargamu dari banjir. Ya tetap mesti bangun bahteranya dulu. Aku akan memberikan tanah Kanaan. Tetap engkau perlu pergi ke sana, perlu melangkah. Aku akan menjadikan engkau bapak dari bangsa-bangsa, ibu dari bangsa-bangsa. Well, kalau ini kita semua udah dewasa ya. Misalnya Abraham, aduh saya udah tua, Abraham bilang gitu. Bahkan Abraham ketawa loh kalau dilihat. Abraham kayaknya tertawa dalam hatinya. Aku yang udah tua begini, istriku Sarah udah lewat masa ininya. Udahlah, kayaknya udah mengusahakannya aja mungkin udah sulit atau gimana ya. Kalau mereka tidak bertindak, tidak bekerja, melakukan bagian mereka, nggak ada tuh keturunan bangsa-bangsa itu. Nah saudara kasih Tuhan, jadi kita mau masuk kepada uncertain time. Kita mau masuk kepada tahun yang tidak jelas nih, yang tidak tahu. Tapi saya mau bangun iman kita. Mari kita dapatkan janji firman Tuhan secara pribadi. Apa nih yang menjadi janji firman Tuhan buat saya? Gitu. Miliki janji firman Tuhan. Kemudian ketika engkau dapat firman Tuhan, jangan langsung pikirannya, nggak mungkin, gini-gini. Percaya sepenuhnya. Respon dalam hatimu, Tuhan, iya, aku mau Tuhan. Aku mau percaya. Kalaupun kau masih susah, berdoa, Roh Kudus, tolong aku, help me to really put my faith in this word, on your words. Percaya kepada Tuhan di dalam hati, miliki iman. Kemudian berikutnya, lakukan bagian kita. Tetap berikan yang terbaik, kerja yang terbaik, lakukan yang terbaik, tetap menjadi berkat. Disitulah berkat Tuhan mengalir, rencana Tuhan bekerja, terobosan mujizat terjadi dalam hidup kita, janji firman Tuhan itu dinyatakan kepada setiap kita. So, perlu iman yang sederhana memang, perlu ketaatan yang sederhana untuk meresponi firman Tuhan. Untuk itu kita bisa melihat kenapa Yesus ajarkan untuk kita boleh menjadi seperti anak kecil ya. Ayo biarlah mereka datang kepadaku dengan segala kelucuannya, dengan segala kenakalan mereka mungkin. Tapi ketika mereka datang dengan siapa diri mereka. Kayaknya gak banyak pikiran gitu. Ya memang kita udah orang gede, banyak analisa kadang-kadang ya. Wah ini what if, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Well, punya iman seperti anak kecil. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian dia. Oke. I think saya mau tutup mungkin ya sekitar 6 menit lah ya. Tadi pagi ini ada satu contoh yang bagus sih sebenarnya, kayaknya bagus untuk kita, contoh yang baik, saya diberkati sekali dan ini boleh menjadi berkat buat kita juga ya. Jadi kalau didengar, tadi pagi ada seorang pastor dari Indonesia, teman dari Pastor Z, ketika mereka masih sekolah di sini, namanya Pastor Mul dari gereja Mawar Sharon dari Surabaya, lebih terkenal dengan Pastor Mil kalau nggak salah dipanggilnya. Dia bagi firman dan ada satu contoh yang bagus sekali. Nah saya mau kasih contoh ini buat saudara ya. Kalau Pastor Mul dengar, Pastor Z dengar, nonton, ini saya pinjam contohnya ya. Oke, saya minta siapa ya? Rio deh. Nah, boleh ke depan. Ini oke. Boleh di sini menghadap ke jemaat. Iya, ganteng banget nih. Single and available. Yang punya anak cewek. Oke, kita udah ketemu berapa lama? Sebulan. Ya kagak, tahun lalu juga ke Florida sama-sama, men. Udah kenal berapa lama kira-kira? Setahun lewat lah. Setahun lewat lah ya. Tapi on off kan, saya sekali. Soalnya saya pikir yang paling jarang ketemu saya di sini mungkin dia kan ya. Benar nggak? Ya oke, bukannya berarti jelek loh, enggak. Kalau dibilang percaya nggak sama saya? Yakin? Ya, karena sekarang udah sering ketemu. Kita uji ya? Oke, kita uji kepercayaannya.
Percaya ya. Percaya sepenuhnya, benar? Enggak, kenapa? Jarang ketemu juga, nggak setiap hari ketemu. Oke, jujur bagus, dihargai. Oke, tapi intinya ya percaya dikit lah ya. Oke, sekarang kalau saya minta misalnya Rio tutup mata, nanti saya tepuk tangan satu kali, kamu menjatuhkan diri kamu ke belakang, saya berdiri di belakang kamu, saya tangkap. Percaya? Saya janji nih, saya nggak akan membiarkan kamu jatuh, nggak akan sampai jatuh apalagi gedebuk gitu. Saya akan tangkap kamu. Percaya nggak? Sedikit percaya. Sedikit percaya. Janji loh, beneran serius ini. Ini di hadapan jemaat, pastor nggak boleh bohong. Oh, iya. Saya bilang nih, saya akan tangkap kamu, pasti. Jadi kamu nggak akan jatuh. Oke, kita coba ya. Oke, menghadap ke sana boleh? Nih jangan dulu ya, pokoknya kalau gue gini nih, langsung menjatuhkan diri, oke? Ke belakang ya, jangan ke depan, jangan salah ya, ke depan nanti gue bingung. Oke ya, kita coba ya. Tutup matanya. Oke. Sekarang lebih percaya lah ya. Iya kan? Pokoknya janji kamu nggak akan jatuh, oke? Kamu akan ditangkap. Oke. Pokoknya tetap ya, saya akan tepuk tangan, kamu menjatuhkan diri ke belakang pokoknya. Pokoknya janji nggak akan jatuh. Itu oke, siap-siap ya. 1, belum. Oh, tepuk tangan. Loh gimana? Lah. Tepuk tangan dong buat Rio. Kenapa betul? Kenapa nggak menjatuhkan diri? Soalnya suaranya jauh. Soalnya suaranya jauh. Wajar ya. Dia kan nggak tahu. Ini gimana nih? Katanya jadi bingung, katanya mau nangkep. Tapi yang kedua saya nggak bilang saya yang akan nangkep kamu loh. Saya cuma janjikan pokoknya kamu nggak akan jatuh gitu. Oke? Oke. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, saya diberkati sekali. Jadi gini, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat perlindungannya, gitu, penjagaannya. Tapi Tuhan itu selalu ada. Dia bahkan bisa bekerja di luar pikiran kita. Kalau tadi ada Mario, ini anggap aja kayak Tuhan mengirimkan malaikatnya sebenarnya untuk menjaga kita. Bagian kita percaya kepada Tuhan. Saya nggak mungkin dong biarin dia jatuh, benar nggak? Tadi udah bilang nggak mungkin biarin aja jatuh gedebuk, bisa paralyzed dia. Gitu. Tapi kadang-kadang begitu. Iman itu seperti itu. Emang kadang-kadang, aduh si pastor jauh ya. Ini God seems like in the distance. Kayaknya aduh Tuhan jauh ya. Kayaknya saya berdoa kayak mentok tembok. Aduh Tuhan mana ya? Nggak dijawab. Tapi percayakah kita bahwa Tuhan masih beserta kita? Tuhan menjagai kita. Tuhan akan menopang kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memperhatikan kita kok. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. So, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji firman Tuhan. Meskipun seperti Nuh, dia kayaknya masih bilang, ini gak mungkin, ini gak detail. Kadang-kadang kita menyusun perlu yang masuk akal dalam hidup kita. Harus begini. Tapi again, sekali lagi, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, dia akan menggenapi firman-Nya. Dia akan ada terus bersama-sama dengan kita. So dalam uncertain times in the future, so let's put our faith in God, respond with our heart, within our heart, in faith, and then respond in faith also with our action. Terima firman Tuhan, miliki firman Tuhan, respon di dalam hatimu, iya Tuhan aku mau jalani, aku melakukan. Kemudian ditindaklanjuti, benar-benar lakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur Tuhan buat Tuhan yang sudah memberikan setiap janji-Mu,
bawa kami, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh percaya sepenuhnya kepada janji firman Tuhan. Sebagai manusia dengan segala hal yang kami alami, tolong kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh benar-benar menaruh kehidupan kami di dalam perjalanan iman ini, di dalam pertandingan iman ini, dengan segala hal yang kami alami. Tolong kami Tuhan, ajari kami selalu untuk kami boleh terus berpegang, bergantung kepada Engkau. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biar boleh ada benih firman Tuhan yang sungguh jatuh di dalam tanah yang subur, yang boleh berakar kuat, yang boleh menjadi sebuah fondasi yang kuat, batu karang yang teguh, sebuah akar yang kuat, yang menjadi sebuah pegangan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga ada pohon kehidupan yang kuat, meskipun ada angin, ada badai yang kami sendiri tidak tahu akan apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kami tahu pada malam hari ini, pada sore hari ini, bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa biar gereja Tuhan, kami bukan hanya bertahan, tapi kami boleh bertumbuh bahkan di dalam kesesakan, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Kami boleh terus bertumbuh dan terus sebagai gereja Tuhan kami boleh memenuhi panggilan Tuhan, yaitu menjadi berkat buat orang lain, buat nama Yesus. Karena panggilan Tuhan tidak berhenti pada diri kami sendiri, tetapi boleh terus berlanjut kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, hamba berdoa dimeteraikan firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus power. Your name is healing. Your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a Yes, so God, let's focus our eyes, our heart on Jesus Christ. Kita fokuskan sejenak hati kita, mata kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Well, Jesus, we want to speak Jesus. We want to speak Jesus over this church. We want to speak Jesus over our family. We want to speak Jesus over our job, over our workplace. We want to speak Jesus over our company. We want to speak Jesus for our future, for next year, for next month, for next week, oh God. We want to speak Jesus because Jesus is life. Jesus is alive. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Bapa, hamba berdoa
biar Yesus itu boleh semakin nyata di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Karena kami tahu bahwa Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami. Biar kami tidak bergantung kepada hal-hal yang lain. Kami tidak berpegang kepada hal-hal yang lain. Kami tidak percaya atau beriman kepada hal-hal yang lain yang fana, yang semu, yang hilang, yang tidak kuat, yang tidak kokoh. Tetapi kami boleh terus beriman kepada Tuhan kami yang luar biasa, kepada Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati terus jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketahuilah bahwa Roh Kudus Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. So beloved in the Lord, you may go home with peace. Know that the Holy Spirit is with you from now until forever. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, let everyone say Amen and Amen. Happy Sunday. God bless you.